Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, untuk sebelum memulai pembelajaran, Bapak pengen tanya dulu, siapakah hari ini yang nggak masuk sekolah? Orang? Oke. Kemudian Bapak ingin tanya, siapa yang hari ini tiba di sekolah lebih awal? Oke, silakan Keisha. Untuk memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Silakan Keisha pimpin temannya untuk berdoa. Siap. Memberi salam. Ya, terima kasih Keisha. Oke anak-anak, pada kegiatan pada hari ini kita sudah memasuki tema 5 dengan judul Pahlawanku, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, pembelajaran 1 ini terdiri dari 3 muatan pelajaran. Yang pertama ada IPA, kemudian yang kedua bahasa Indonesia, dan yang ketiga muatan IPS. Adapun tujuan pembelajaran, setelah membaca teks tentang Raja Purnabarman, siswa mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah menjawab pertanyaan berdasarkan teks, siswa mampu menceritakan kembali yang terlibat lawan. Ayo, ada yang tahu nggak? Coba dilihat di bukunya. Halaman 1. Apa itu pahlawan? Ada yang berani berpendapat? Ada yang berani maju ke depan? Ayo kamu, apa pahlawan? Gak tahu? Gak ada yang berani? Oke, ada yang berani ya, gak apa-apa. Nah, pahlawan adalah orang-orang yang sangat berjasa, berani dan penuh pengorbanan bagi bangsa, negara, dan agama. Pahlawan juga orang yang sangat gagah berani karena mereka telah rela mempertaruhkan nyawa untuk meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Nah, sekarang kan bangsa kita sudah merdeka ya? Betul apa tidak? Betul. Nah, itu berkat jasa siapa? Pahlawan. Oke, baik. Nah, ayo kita berdiskusi. Silakan amati gambar tersebut atau kalian bisa juga melihat di buku kalian. Amati gambarnya. Di situ ada 3 gambar. Yang pertama, sedang menunjuk orang yang oke, pintar. Yang kedua, mengamati link. Kemudian yang ketiga apa? Oke, membantu orang yang lagi kesulitan. Oke. Apa ya kira-kira yang sedang mereka lakukan? Ada yang berani? Ayo, kamu berani? Ayo, siapa yang berani maju ke depan? Ada? Yang mereka lakukan yaitu, ayo, apa? Ya, terus yang kedua, tadi apa? Mengamati ring. Yang ketiga? Oke. Kemudian, bagaimana pendapat kalian tentang gambar tersebut? Ayo. Sikap dari gambar di atas adalah sikap yang terpuji. Sikap yang terpuji. Ada lagi? Ada lagi yang bisa menambahkan? Ayo, kamu bisa? Oke, sikap yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di gambar tersebut adalah sikap yang dilakukan oleh pahlawan terdahulu juga. Ya, orang pahlawan terdahulu itu rela berkorban, rela mempertaruhkan nyawanya demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, hal-hal baik apa yang bisa kalian contoh? Oke, pintar, bagus. Terus? Oke, pintar. Nah, menolong orang lain dengan ikhlas, berani dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa mencontoh dari sikap pahlawan dan mengaplikasikan. Nah, pada kegiatan pembelajaran kali ini, kamu akan belajar tentang nilai-nilai kepahlawanan dari raja-raja di masa hidup Buddha dan
Islam. Bagaimanakah perjuangan para tokoh di kerajaan Hindu, Buddha dan Islam? Bagaimanakah sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Nah, sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Untuk mengetahuinya, silakan kalian baca dengan seksama teks yang ada di bukunya di halaman 2 yang berjudul Raja Purnawarman Panji dari Segala Raja. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit ya. Silakan kalian iterasi dulu, baca dengan baik dan benar. Oke, pembacaan sudah ya? Oke. Nah, setelah membaca teks Raja Purnawarman, kalian akan Bapak kasih soal dalam bentuk LKPD. Silakan kalian jawab ya. Jangan lupa tulis nama. Namanya jangan lupa ditulis ya. Jangan lupa tulis namanya ya. Apa? Ya udah, tulis namanya di situ. Enggak apa-apa. Benar yang Bapak kasih. Kegiatan selanjutnya yaitu ayo kita mengamati adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan hanya benda bersejarah saja, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Yang pertama, ada siapa? Sultan Muda dari Kerajaan Aceh, Provinsi Aceh. Kemudian yang kedua ada Sultan yang dijuluki. Ada yang ingin bertanya? Apa yang ingin tahu? Ayo siapa? Gak apa-apa, ini aja. Ada. Oke, Bapak ulas ya. Yang pertama ada Sultan Iskandar Muda. Perjuangan beliau adalah memperluas wilayah Aceh sampai ke semenanjung Malaysia. Kemudian Aceh mengalami masa kejayaan karena menjadi pusat perdagangan dan pengembangan ajaran Islam. Beliau juga gigih, pemberani dan rela berkorban untuk rakyatnya. Kemudian yang kedua ada Sultan Hasanuddin. Perjuangan Sultan Hasanuddin yaitu beliau sangat berani, sangat gagah berani dalam melawan POC. Siapa yang POC? Ada yang tahu nggak? POC itu Belanda, organisasi Belanda untuk menjajah negara kita dahulu ya. Kemudian yang kedua, beliau berani mengorbankan seluruh hidup, kesenangan serta kemewahan untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Dan yang terakhir itu beliau membela kehormatan negara dan mempertahankan setiap jengkal tanah airnya dengan tetesan darah. Tugasnya sudah selesai ya. Oke, selanjutnya gimana pengalaman kalian belajar tentang perjuangan para raja? Apakah kalian kagum atau tidak? Kagum ya. Nah, ternyata ada seseorang juga nih yang sangat kagum terhadap perjuangan Raja Purnawarman. Namanya Dayu. Banyak yang telah dilakukan oleh Raja Purnawarman untuk Nah, kemudian sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Dayu masih memikirkan Raja Purna. Memikirkan apa? Memikirkan jasa-jasanya, terutama pembangunan saluran air. Nah, Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Dan kencang? Ada pantulan cahaya. Nah, oke, kegiatan selanjutnya yaitu ayo kita mencoba. Jadi dalam kegiatan ini kalian akan belajar sifat-sifat apa? Oke, sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat bahannya. Oke, sekarang kita percobaan dulu ya. Bapak minta 3 orang ke depan. Siapa? Ayo pegangin. Karena tidak ada karton, kita pakai alat apa adanya ya. Kita pakai pengadaan alat. Kamu sebelah sana. Kamu di sana.
Audio Jungle. Nah, makasih ya. Kesimpulannya apa dari tahu nggak? Dari percobaan tersebut yang baru saja dilakukan. Cahaya bisa merawat terus. Audio Jungle. Cahaya bisa merawat terus ketika lubang yang Sejajar. Yang lubangnya sejajar. sejajar. Nah, terus kemudian cahaya tidak dapat merawat terus ketika apa yo? Lubangnya sejajar. Ketika lubangnya tidak sejajar. Kemudian sifat cahaya yang kedua adalah cahaya dapat menembus benda. Nah, percobaan ini menggunakan cahaya matahari, cahaya senter, gelas atau benda-benda transparan atau bening. Benda-benda berwarna gelap dan benda-benda bening tetapi berwarna. Letakkan peralatan seperti pada gambar, arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Perhatikan apa yang terjadi. Oke, Bapak minta 3 orang lagi di depan. Audio. Audio Jungle. Nah, percobaan ini menggunakan 2 cermin Audio dan Jungle. senter. Coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan menggunakan sifat cermin. Amatilah apa yang terjadi pada cahaya Audio Jungle. pantul. Bapak minta 1 orang di depan. Audio Jungle. Nih, perhatikan ya, Bapak akan mengarahkan cahaya senternya ke cermin. Apakah dapat dipantulkan atau tidak? Audio Jungle. Memantul atau tidak? Mantul. Oke, terima kasih. Audio Nah, Jungle. apa yang bisa kalian simpulkan dari percobaan tersebut? Audio Jungle. Cahaya dapat dipantul dan menggunakan apa tadi? Dengan cermin datar. Nah, Audio Jungle. sifat cahaya dapat dibiaskan. Percobaan menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Bagaimana penampakan dan besar pensil dibanding apa itu? Asli. Dibanding aslinya. Oke. Nih alat tambahannya ya. Gelasnya sudah Bapak isi air. Kemudian Bapak masukin pensilnya. Bentuk aslinya begini ya. Ketika dimasukkan, lihat dari samping. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bengkok. Pensilnya bengkok. Jadi seolah-olah pensil ini patah ya Naya. Padahal kalau kita tarik lagi, pensilnya tidak. Nah, inilah yang dinamakan cahaya dapat dibiaskan. Oke, kesimpulannya apa? Ayo siapa yang berani mengambil kesimpulan? Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan ketika apa? Dimasukkan ke dalam air. Oke, kita. Nah, sifat-sifat cahaya sudah kalian ketahui. Sekarang kalian bikin laporan dari sifat-sifat cahaya. Tugas lagi ya, tugasnya ada bikinnya udah ya. Oke, sekarang kumpulkan ke depan estafet, ayo. Aku udah, Pak. Estafet. Bukan ya. Sikap kepahlawanan itu adalah berani berkorban, rela berjuang untuk bangsa, agama, dan negara. Nah, sikap kepahlawanan juga memiliki sikap yang gigih dan pemberani. Kita siap-siap ulang.